dalam hitungan jam, kedua Menko ini berbeda pendapat tentang perpanjangan PPKM darurat. Ada apa dengan komunikasi publik pejabat negara di lingkaran istana? Pemirsa dan pendengar Suara Hira, pembahasan saya dalam kajian hari ini adalah tentang isu hangat di media dalam pekan terakhir ini, yaitu mengenai komunikasi publik pejabat negara yang disorot publik. Dalam sebuah pernyataan tegas seperti dilansir sejumlah media, seorang politisi senior Partai Persatuan Pembangunan yang sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani, menyoroti dan mengkritik komunikasi publik pejabat negara dari kalangan eksekutif pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Secara spesifik, Arsul Sani mengkritik komunikasi Menko Maritim dan Investasi soal penanganan pandemi COVID-19 yang menurut penilaiannya tidak konsisten. Kemudian ia juga mengkritik Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang memberikan statement tentang darurat militer. Bahkan dalam hitungan jam, kedua Menko ini juga berbeda mengenai status perpanjangan PPKM darurat. Yang sangat krusial, komunikasi publik pejabat di lingkaran istana kerap kali dilakukan dengan tonasi tinggi, penuh serangan, sehingga bukan menambah simpati masyarakat, justru menambah antipati masyarakat. Bukan menambah kawan, justru menambah lawan. Mengutip kata-kata seorang pakar komunikasi Dale Carnegie, jika Anda ingin menghimpun madu, maka jangan menendang sarang lebah. Ini artinya bahwa untuk menjinakkan lawan, perlu komunikasi dan cara yang tepat. Nah, dengan cara komunikasi menyerang seperti yang kita saksikan saat ini di lingkaran istana, apakah akan menguntungkan popularitas pemerintahan Presiden Jokowi? Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019, komunikasi publik pejabat negara, terutama di kalangan eksekutif, kerap dipersoalkan. Dan pada periode kedua, hal yang sama juga masih dipersoalkan. Kalau kita melihat kembali ke belakang dan mencermati persoalan yang sama, isu tenaga kerja asing atau 3A misalnya, sempat menjadi perdebatan panjang dan digoreng di media. Hal itu terjadi karena di antara pejabat atau instansi atau kementerian terkait menyampaikan data yang berbeda-beda. Kemudian soal data importasi beras juga mengalami hal yang sama dan berlarut-larut menjadi gorengan media mainstream. Data yang disampaikan Bulog misalnya dan Kementerian Pertanian serta Kementerian Perdagangan kepada publik berbeda-beda, sehingga masyarakat membaca sinyal bahwa sepertinya ada persoalan cara komunikasi di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jika tidak dibenahi dengan segera, hemat saya, justru akan mempengaruhi image terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan visi pembangunan dan hasil serta capaian pembangunan yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi juga seperti sia-sia karena tidak diartikulasikan dalam komunikasi yang baik. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya menurut saya perlu adanya model komunikasi terpola. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, saya mencermati bahwa model komunikasi Kemenko Polhukam di era Wiranto dan Kementerian Luar Negeri di era Retno Marsudi patut menjadi contoh yang baik dalam komunikasi publik pemerintahan atau kementerian. Ketika ada persoalan atau isu muncul, kedua menteri ini sigap dan cepat merespons melalui konferensi pers, menyampaikan statement menyangkut isu atau kebijakan strategis pemerintah secara ofisial, bukan menyampaikannya sambil berjalan atau sambil lalu, sehingga pernyataan yang keluar adalah sangat otoritatif
dan tidak berulang dengan narasi berbeda yang kemudian kerap kali menimbulkan kegaduhan di media. Selama periode tersebut, saya mencermati bahwa juru bicara Kementerian Luar Negeri saat itu, Armananta Nasir, selalu menyampaikan statement kementeriannya secara terpola, yaitu melalui konferensi pers atau pers briefing. Ia menyampaikan kebijakan dan isu-isu terkait di kementeriannya di hadapan media mainstream atau media arus utama dengan menggunakan saluran mikrofon resmi, sehingga tanpa otoritatif dan berwibawa. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, komunikasi istana terpola berdasarkan isu dan kebijakan, yaitu kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Misalnya, Andi Malarangeng menangani soal isu-isu dan kebijakan dalam negeri, sementara kebijakan luar negeri oleh Dino Patijalal. Pada periode kedua juga demikian. Julian Aldrin Pasha menangani isu-isu dalam negeri, sementara Teku Faiza Shah menangani isu-isu luar negeri. Maka di sini menurut hemat saya perlu ada saluran komunikasi satu pintu untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah serta capaian pembangunan yang telah dilakukan pemerintah itu sendiri secara berkala dan terpola dengan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat. Dengan demikian akan timbul kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lebih dari itu, media arus utama pasti akan melakukan rujukan terhadap informasi yang disampaikan pemerintah, bukan dari informasi jalanan yang kadangkala dibumbuhi dengan berita-berita hoax dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, siapakah figur yang tepat untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah kepada publik, terutama di tengah sorotan publik terhadap pejabat pemerintah saat ini? Menurut hemat saya, Pramono Anung merupakan figur yang tepat untuk diberi kewenangan lebih dalam rangka mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada publik. Karena secara fungsional, beliau menjabat sebagai sekretaris kabinet. Nah, dengan pengalaman yang cukup panjang di dunia politik sebagai mantan sekjen PDI Perjuangan, yang tentunya memiliki kedekatan psikologis dan kesamaan ideologis dengan Presiden Joko Widodo, Pramono Anung saya pikir tepat untuk mewakili pemerintah atau paling tidak mewakili istana untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada publik. Sebagai catatan bahwa seorang komunikator atau juru bicara itu bagaikan seorang pembalap yang bisa mengendalikan emosi, mengerti landasan jalan, baik landasan jalan datar, menanjak, turun, dan menikung. Dalam konteks hubungan masyarakat atau public relation, seorang komunikator korporasi dikatakan bagus apabila bisa menarik simpati dan kepercayaan konsumen atau klien. Nah, dalam politik juga demikian. Seorang komunikator yang baik adalah orang yang bisa meyakinkan konstituen dan meyakinkan lawan untuk menjadi kawan dalam koalisi atau aliansi, bukan justru menendang jauh lawan. Maka tata kata seorang komunikator atau juru bicara bisa membawa efek positif bagi organisasi atau justru membawa konsekuensi negatif. Kata Carnegie dalam bukunya How to Win Friends and Influence People, if you want to gather honey, don't kick over the beehive. Jika Anda ingin mendapatkan madu, maka jangan menendang sarang lebah.